Hari ini kita bicarakan persamaan difusi. Sebagai ilustrasi, kita punya logam yang dipanaskan. Panas itu akan menyebar perlahan hingga nanti seluruh daerah memiliki panas yang sama, memiliki suhu yang sama. Persamaan yang mengaturnya adalah persamaan difusi yang bentuk umumnya seperti ini, dan untuk kasus satu dimensi kita akan tinjau bentuk yang seperti ini. Nah, mari kita lihat persamaan ini suku demi suku. Suku ruas kiri itu menyatakan laju perubahan terhadap waktu. Kemudian alfa kuadrat adalah koefisien difusi dan suku terakhir adalah kelengkungan profil dalam ruang. Jadi kalau kita deskripsikan dalam suatu grafik seperti ini, maka kita akan menemukan ada proses perataan. Jadi difusi itu nanti meratakan perbedaan antara satu peak atau satu puncak dengan puncak yang lain. Nah, untuk menyelesaikannya kita lakukan separasi variabel seperti biasa. Kita nyatakan UXT dalam X, X dan TT. Kemudian seperti yang kita nyatakan di kelas, kita bagi kedua ruas dengan suku yang sama hingga nanti diperoleh hanya fungsi T saja dan hanya fungsi X saja. Yang ini kita sama dengankan dengan suatu konstanta yang kita sebut sebagai minus lambda kuadrat. Nah, karena sudah berbentuk persamaan diferensial biasa, maka kita bisa dengan mudah mencari solusinya, solusi untuk T dan solusi untuk X. Yang solusi untuk T adalah eksponen, solusi yang X itu fungsi sinus kosinus bentuknya sinusoidal. Nah, bagaimana memilih solusi yang relevan dengan kasus yang sedang kita tinjau, itu kita gabungkan persamaannya, kemudian dari persamaan yang tadi kita terapkan syarat batas dan nanti akan juga kita nyatakan dalam deret Fourier. Syarat batas yang dimaksud kita lihat dari skemanya. Si U-nya itu tidak bergantung pada Y. Jadi ada eh, 4 syarat batas yang akan kita gunakan di permasalahan ini. U 0, T, UL, T, UX 0 yang sama dengan U 0X yang nanti kita akan terapkan di akhir syarat batas yang keempat. Nah, kondisi awal keadaan tunak itu kita penuhi dengan bentuk seperti ini. Dengan memasukkannya ke dalam persamaan, kita akan peroleh U0X adalah AX plus B. Ketika U0-nya adalah 0, B-nya sama dengan 0, sehingga A-nya diperoleh 100X per L. Bentuknya linier, karena 100X per L bentuknya merupakan persamaan linier yang kita akan gabungkan. Nanti kita akan pilih untuk menentukan persamaan asli yang relevan dengan kasus kita. Nah, sekedar untuk disebutkan kenapa kita ambil minus lambda kuadrat tadi, ada tanda negatifnya. Di sini eh, disebutkan bahwa eh, hal yang fit gitu ya, hal yang cocok dengan kasus fisis yang kita punya adalah harus berbentuk minus lambda kuadrat. Ya, ini cocok ya dengan keadaan atau dengan kasus yang kita punya. Dan selanjutnya untuk eh, menerapkan syarat batas atau nilai eigen, kita terapkan persamaan awal yang kita punya, kemudian kita terapkan syarat batas yang pertama, kemudian kita terapkan juga syarat batas yang kedua untuk B yang tidak sama dengan 0, itu kita paksa sinnya sama dengan 0. Ini seperti di kelas ya, kita sudah nyatakan kita dapatkan lambda n sama dengan NP per L. Nah, bagaimana dengan mencari konstanta Bn? Karena ini berhubungan dengan deret, karena di syarat batas yang tadi disebutkan eh, nilainya itu, nilai suhunya itu 100 di bagian bawah gitu ya. Sehingga kita harus menjumlahkan, mensigmakan eh, nilai solusi yang kita punya. Nah, kita gunakan
integral parsial seperti biasa kita peroleh bentuk yang seperti ini. Nah, selanjutnya kita eh, nyatakan kita nyatakan si integralnya itu sebagai bentuk yang dituliskan di sini Bn sama dengan 2 per L integral 0L 100 per X per L dan seterusnya. Nah, untuk menghitung Bn itu seperti di kelas juga sudah sekilas disampaikan ya. Kita gunakan integral parsial, kemudian kita akan peroleh nilai Bn itu eh, punya dua nilai ya, punya dua punya dua harga untuk n n tertentu. Karena bentuknya seperti ini. Jadi L kuadrat per NP min 1 pangkat N plus 1. Ada komponen itu. Jadi B1, B2, B3, B4, B5, dan seterusnya untuk nilai yang seper N. Nah, kita akan peroleh ini solusi akhir UXT yang kita punya. Jadi kalau kita nyatakan tadi kita punya sejumlah eh, solusi ya untuk N sekian itu kita akan peroleh bentuk yang seperti ini. Ini solusi terakhir dari eh, apa yang kita punya dari persamaan difusi. Ya mirip dengan persamaan Laplace yang sebelumnya kita punya, hanya di sini kita memandang ada variabel T ya, ada suku T yang terlibat dalam kajian kasus yang kita punya. Sekian ya, ini untuk difusi.